Indonesia, Ibu Amalia Adininggar Widyasanti beserta seluruh jajaran yang hadir pada malam hari ini. Pimpinan, Bu Ketua Komisi, Bu Wakil Ketua, dan seluruh anggota Komisi 10 DPR RI yang saya hormati. Singkatnya Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya pada malam hari ini. Kita bisa bersama-sama melaksanakan rapat dengar pendapat Komisi 10 DPR RI dengan Kepala Badan Pusat Statistik. Menurut laporan dari Sekretariat, saat ini RDP Komisi 10 DPR RI dengan Kepala BPS telah ditandatangani oleh lebih dari 50% anggota Komisi 10 dan dihadiri oleh 8 fraksi. Dengan demikian, dinyatakan quorum sebagaimana ditentukan dalam pasal 276 dan pasal 281 ayat 1 Peraturan DPR RI tentang tata tertib telah terpenuhi. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami membuka RDP ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, adapun agenda RDP kita pada malam hari ini yaitu pertama, pembahasan RKA BPS tahun anggaran 2026. Yang kedua, pembahasan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari komisi. Ketiga, evaluasi kinerja BPS dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2025. Dan tentunya hal-hal lain yang dirasa perlu untuk kita bahas bersama. Apakah dapat disetujui? Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, RDP pada hari ini adalah pembahasan RK BPS tahun anggaran 2026 yang keempat kalinya. Pembahasan pertama sampai dengan ketiga telah kita laksanakan pada RDP 2 Juli 2025, konsinyasi 8 Juli 2025, dan RDP 10 Juli 2025. Perkembangan pagu indikatif, usulan tambahan, dan pagu anggaran yang tercantum dalam nota keuangan adalah sebagai berikut. Pertama, program dukungan manajemen pagu indikatif tahun anggaran 2026 pada bulan Juni 2025 sebesar 3.346.542.694.000 rupiah. Kemudian usulan tambahan pada bulan Juli 2025 sebesar 953.939.298.000 rupiah. Sehingga pada pagu anggaran tahun anggaran 2026 sesuai dengan nota keuangan pada bulan Agustus 2025 sebesar 3.717.561.701.000 rupiah. Dua, program penyediaan dan pelayanan informasi PPIS dengan pagu indikatif tahun anggaran 2026 pada bulan Juli 2025 sebesar 360.580.571.000 rupiah. Usulan tambahan 3.965.945.153.000 rupiah. Pagu anggaran pada nota keuangan bulan Agustus 2025 3.133.423.345.000 rupiah. Sehingga jumlah pagu indikatif tahun anggaran 2026 pada bulan Juli 2025 sebesar 3.692.123.265.000. Usulan tambahan pada bulan Juli 2025 sebesar 4.192.153.265.000
919.884.451.000. Pagu anggaran tahun anggaran 2026 sesuai dengan nota keuangan pada bulan Agustus 2025 menjadi sebesar 6.885.985.046.000 rupiah. Sebagaimana buku ketiga nota keuangan halaman 78, program penyediaan dan pelayanan informasi direncanakan untuk mendukung sensus dan survei prioritas, yaitu 1. Bidang kedaulatan pangan antara lain melalui survei pertanian tanaman pangan. 2. Bidang ekonomi produktif antara lain melalui sensus ekonomi 2026. 3. Bidang ekonomi inklusif antara lain melalui survei rumah tangga. Di samping itu, anggaran PPIS digunakan untuk mendorong program kementerian lembaga berdasarkan amanat langsung dari undang-undang dan prioritas nasional dalam RKP, sedangkan program dukungan manajemen digunakan untuk mengakomodasi berbagai kegiatan antara lain prioritas laporan kerjasama OECD, bidang statistik, serta kebutuhan tambahan untuk kegiatan rutin seperti evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral, layanan pendidikan dan latihan, serta lain-lain. Berdasarkan hal ini, maka Komisi 10 DPR RI meminta Kepala BPS untuk memberikan penjelasan mengenai alokasi anggaran tersebut berdasarkan program dan jenis belanja. Terkait agenda evaluasi kinerja BPS dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2025, Kepala BPS perlu menjelaskan perbedaan data BPS dengan data-data yang lain, khususnya data dari Bank Dunia yang sempat menimbulkan keraguan dari berbagai pihak atas validitas data BPS. Data tersebut khususnya menyangkut perbedaan data pertumbuhan ekonomi maupun tingkat kemiskinan di Indonesia yang bisa muncul karena perbedaan metodologi, cakupan data, serta standar pengukuran yang digunakan. Beberapa pertanyaan yang mungkin dijawab antara lain, bagaimana pemerintah sebaiknya menggunakan data BPS jika berbeda dengan data Bank Dunia? Apa resiko jika pembuat kebijakan lebih merujuk ke data internasional dibandingkan data resmi nasional? Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, itulah pokok-pokok pembahasan agenda RDP kita pada hari ini. Selanjutnya, untuk efektivitas waktu, kami persilahkan kepada Kepala BPS untuk menyampaikan paparannya sesuai dengan agenda RDP kita malam hari ini. Namun, sebelumnya kita perlu kesepakatan waktu sampai pukul 20.00. Bisa kita sepakati, Bapak Ibu? Kami persilahkan Ibu Kepala BPS untuk menyampaikan paparan. Terima kasih Bapak Pimpinan yang saya hormati, yang kami hormati dan kami banggakan Ibu Ketua Komisi 10 DPR RI, Ibu Dr. Insinyur Hatifah Syaifuddin, yang kami hormati dan kami banggakan pimpinan sidang pada hari ini sekaligus sebagai Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Bapak Haji Lalu Hadrian Irfani ST, yang saya hormati dan kami banggakan Ibu Mai Esti Wijayati, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, dan seluruh anggota Komisi 10 DPR RI yang kami hormati dan kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sehat buat kita semua. Pertama-tama, saya mohon maaf Bapak Ibu agak terlambat datang di acara rapat hari ini karena tadi kebetulan lalu lintas di luar perkiraan kami ternyata padat sekali luar biasa sampai patwal saya pun tidak bisa menembus. Mohon maaf sebelumnya dan tentunya yang kedua kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan juga anggota Komisi 10 DPR RI yang selalu memberikan support penuh kepada BPS, dan kami merasakan
betapa luar biasanya support Bapak Ibu semua, tidak hanya kepada kami di pusat, tetapi juga kami merasakan dan saya mendapatkan laporan dari BPS provinsi maupun kabupaten kota yang sempat dikunjungi oleh Bapak Ibu Komisi 10. Luar biasa dukungan penuh yang dirasakan oleh teman-teman di daerah. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, dan tentunya BPS terus berkomitmen untuk menyediakan data yang berkualitas, dan BPS tetap siap untuk menjadi lembaga statistik resmi negara yang kredibel. Bapak Ibu yang saya hormati, memasuki agenda pertama dari rapat pada hari ini, kami ingin menyampaikan mengenai perjalanan Pagu BPS tahun anggaran 2026, di mana Pagu indikatif tahun anggaran 2026 yang kami peroleh dan sempat kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua, yaitu sebesar 3,692 triliun rupiah. Kemudian kami mengusulkan tambahan anggaran pasca Pagu indikatif sebesar 4,919 triliun rupiah, karena anggaran yang 3,692 triliun rupiah ini hanya cukup untuk pembayaran gaji dan operasional dasar minimum yang diperlukan BPS seluruh Indonesia, sehingga belum bisa mendanai program-program kegiatan statistik yang harus kami laksanakan. Alhamdulillah, usulan dari tambahan 4,919 rupiah triliun ini kemudian di dalam Pagu anggaran kami memperoleh tambahan anggaran sebesar 3,158 triliun rupiah, sehingga Pagu anggaran yang kami peroleh sampai dengan hari ini adalah sebesar 6,85 triliun rupiah. Dengan kalau di dalam slide 6, kira-kira breakdown antara program PPIS dan program dukungan manajemen sudah relatif berimbang, di mana untuk dukungan manajemen sekitar 3,7 triliun rupiah, dan untuk kegiatan statistik di dalam program PPIS adalah 3,133 triliun rupiah. Dengan anggaran 6,85 triliun rupiah ini, Bapak dan Ibu, masih ada kegiatan-kegiatan statistik yang belum bisa kami penuhi anggarannya, karena memang usulan tambahan kami sebenarnya adalah 4,9 triliun rupiah. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, dengan hormat kami laporkan ada beberapa kegiatan yang belum bisa dianggarkan dengan anggaran 6,85 triliun rupiah. Pertama adalah sebagian dari kegiatan sensus ekonomi 2026. Ini ada komponen-komponen yang belum bisa terbiayai. Padahal SE adalah amanat undang-undang yang harus kita pastikan berjalan di tahun 2026. Kemudian ada beberapa kegiatan strategis lainnya, seperti survei perdagangan barang domestik, statistik e-commerce, kemudian konversi gabah ke beras, dan juga survei pertanian terintegrasi dan survei pola barang distribusi. Ini ada 10 kegiatan yang memang belum teranggarkan. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, apabila berkenan, kami mengusulkan dan mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,658 triliun rupiah, sehingga kebutuhan ini dapat memenuhi kebutuhan total kami untuk tahun depan, yaitu sekitar 8,5 triliun rupiah. Sebagai informasi, kami sudah bersurat pada tanggal 6 Agustus kepada Menteri Keuangan dan Menteri Bappenas terkait dengan usulan tambahan anggaran ini yang sebesar 1,658 triliun rupiah. Dengan demikian, Bapak dan Ibu,
kami sangat berharap dukungan Bapak Ibu semua supaya kami bisa menyelenggarakan kegiatan statistik penting dan strategis. Next slide. Terutama dalam rangka mendukung pembangunan tahun 2026 dan juga memastikan kegiatan sensus ekonomi 2026 dapat berjalan dengan baik, tidak ada kekurangan satu apapun, dan juga beberapa hal yang menjadi kebutuhan penting dan urgent tahun depan dapat kami penuhi. Oleh sebab itu kami mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,658 triliun rupiah untuk tahun 2026. Demikian Bapak Ibu untuk bagian 1 yang dapat kami sampaikan. Mohon izin Bapak Pimpinan, apakah saya teruskan ke bagian kedua atau bagaimana Bapak, mohon arahan. Baik, terima kasih Bu Kepala. Bagian kedua ini saya rasa teknis ini ya. Nah, yang Susenas tadi Pak Kemiskinan. Untuk pertama kita bahas anggaran ini aja dulu Bu, Baik, Bapak. Bu Kepala ya. Baik Bapak. Berarti yang paparan pertama sudah selesai. Baik, terima kasih Bu Kepala atas paparannya. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu kami persilahkan kepada Bapak Ibu para anggota dan pimpinan Komisi 10 untuk menyampaikan pertanyaan, saran, pendapat, serta hal-hal yang sekiranya belum dipahami terhadap paparan yang disampaikan oleh Bu Kepala BPS, terutama pagu dari nota keuangan bulan Agustus kemarin. Awalnya pagu indikatif 3, cuman begini ya rincian. berapa itu? 3,9 kemudian menjadi 6,8. Kami persilahkan. Sebelum 3,6 izin Pak, sebelum diteruskan ke kawan-kawan, saya kira ini kan perlu ada rinciannya ya, tidak hanya dukungan manajemen dan PPIS saja, kan mesti ada poin-poin termasuk berkaitan dengan untuk survei perdagangan barang domestik berapa, untuk survei statistik e-commerce berapa. Nah kalau seperti ini kan nggak bisa Pak. Baik. Supaya kita mengetahui lebih detail lagi. Walaupun nanti di pembahasan konsinyasi bisa kita lakukan, tetapi kan nggak mungkin global seperti ini. Baik, terima kasih Bu Esti. Mungkin perlu tambahan sedikit Bu Kepala. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bu Esti, untuk 2 kategori pembiayaan tadi, mungkin disampaikan kegiatan-kegiatan apa saja yang masuk, kemudian anggaran yang dibutuhkan. Diberikan gambaran aja Bu. Kami persilakan. Baik Bapak Pimpinan dan Ibu Esti yang saya hormati, kami izin menyiapkan sebentar slide-nya Pak, yang untuk Baik. tadi detailnya sudah ada disiapkan. Nah, Jadi ini Bapak Ibu rencana usulan tambahan anggaran yang untuk, kan ada 2 ini program, ini semua di bawah program PPIS Bapak. Kenapa? Yang induk Bu, ini kan baru usulan tambahannya. Sudah ada Pak. Ya, yang ini belum ada, yang kami tadi yang kami usulkan tambahan anggaran Bapak. jadi rinciannya Dari yang 6 triliun tadi loh. Oh, uraian yang 6 triliun. Jadi 6,8 Bu Kepala, disampaikan penggunaannya itu gambarannya seperti apa. Ya, kami persilahkan. Iya kan tambahannya itu bisa dirinci kok tadi tambahannya, artinya yang 6,8 triliun juga bisa dirinci, hanya itu aja. Belum direncanakan. Tema besar
Jadi kira-kira yang sudah teranggarkan ini Bapak dan Ibu di bawah PPIS, di luar gaji ya Bu, di luar gaji dan operasional. Ini yang sekitar 3,13 triliun. Itu untuk sensus ekonomi baru teranggarkan 2,139 triliun. Kemudian survei sosial ekonomi nasional atau Susenas ini teranggarkan sudah untuk setahun 2 kali, bulan Maret dan September, di mana dengan Susenas ini kami bisa menghasilkan statistik kemiskinan, ketimpangan, dan berbagai statistik lainnya. Sakernas untuk ketenagakerjaan sudah, kemudian juga untuk pendataan statistik pertanian tanaman pangan dengan kerangka sampel area ini untuk menghasilkan statistik produksi beras dan jagung, juga Seruti untuk mendukung PDB dan berbagai kegiatan survei lainnya, ada 53 survei lainnya juga sudah teranggarkan. Di totalnya berapa ini Bu? Ini sekitar 3,13. Yang 3,1 ya? 3,13 yang di bawah program PPIS ya. Bu, sebelum Mbak, ini Ibu memberikan datanya, ini halaman 7 sama 79 ini sudah beda. Kegiatannya yang ini kan ada 10, itu ada 8. Iya. Kita itu hanya butuh supaya kita paham, oh sensus ekonominya itu sekian, harusnya sekian, maka nanti minta tambahan sekian. Ini kan nggak sama antara halaman 7 dengan Bapak Ibu sampaikan halaman 79. Baik, mohon izin Ibu, ini adalah kegiatan yang sudah teranggarkan. Ya, yang tadi yang di halaman 7, untuk di halaman 10 adalah belum teranggarkan. Baik. Nah, itu sudah iki loh. Nah, belum ada. Nah ini belum ada pembiayaannya, tapi kami tadi ada slide. Baik, jadi supaya kita terarah dan fokus, ya, kita berikan kesempatan dululah satu-satu, sambil nanti Bu Kepala menjelaskan yang disampaikan atau dipertanyakan oleh teman-teman. Baik. Selanjutnya kami persilahkan kepada fraksi PDI Perjuangan. Silakan PDI. Langsung Bu Esti. Enggak, itu ada Pak Boni kok, saya kan Panjenengan ditunjuk sama Pak Boni. Bos kita. Nah, jangan begitu Pak Boni. Ampun dah kita. Terima kasih Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati dan banggakan Ibu Kepala BPS, Ibu Amalia beserta jajaran. Saya cepat aja, saya cuma minta klarifikasi aja nih Bu. Ini kan Tempo baru terbit kemarin ya, 25 Agustus. Nah ini mungkin juga jadi forum mengklarifikasi apa yang ditulis di Tempo. Ada tuduhan kan bahwa BPS disebut oleh Tempo itu mengotak-atik angka pertumbuhan ekonomi. Katanya gitu. Ya kalau dibawa ke perdebatan bisa debatnya metodologi, bisa cara mengambil data, bisa cara mendapatkan faktor penentu pertumbuhan ekonomi juga bisa. Pada intinya ada beberapa hal yang saya catat di sini berdasarkan laporan Tempo itu, misalkan BPS memasukkan banyak variabel yang tidak biasa yang diperhitungkan sebagai data pertumbuhan ekonomi. Diduga katanya untuk menaikkan citra ekonomi Indonesia di tengah tumbuh ke arah yang lebih positif gitu ya. Kemudian juga ada kritik ya dari para ekonom untuk meminta BPS itu menjelaskan secara lebih gamblang gitu ya, cara menghitung pertumbuhan ekonomi secara transparan kayak gimana. Kemudian juga data kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri juga diperhitungkan sebagai penopang pertumbuhan itu sendiri. Selain tentu saja ada lonjakan angka pertumbuhan ekonomi yang terkerek karena aktivitas impor alat utama sistem persenjataan. Itu yang saya baca dari Tempo. Tapi judulnya cukup bikin penasaran dan bikin pertanyaan buat saya, ya akrobat gitu ya. Jadi seolah-olah ada semacam rekayasa gitu. Nah, tolong saya minta penjelasan gitu, biar dengar dari sumber primernya nih langsung.
penjelasan atas apa yang dituliskan oleh Tempo tersebut. Karena kan beberapa hari ini ramai itu di media ya, tuduhannya macam-macam lah. Nah, saya persilakan Ibu, nanti saya ingin dengar penjelasannya mengenai ini seperti apa. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Pak Boni. Selanjutnya kami persilakan fraksi Partai Golkar. Ya, Pak Juliat Mono. oke, terima kasih pimpinan dan Bapak Ibu, Bu Kepala. Halaman 27 coba dibuka. Ini persis tulisannya sama, tapi prosentasenya yang bawah ini berkurang. Apa tahunnya yang berubah? Berbeda. Jumlah penduduk miskin Maret 25 sebesar 28, turun 0,21 juta orang terhadap semester 24. Di bawahnya persentase penduduk miskin Maret 2005 sebesar 8,47%, turun 0,10% poin terhadap September 2004. Nah, ini maksudnya seperti apa? Apa nanti penjelasannya kok saya lihat itu tahunnya sama, gitu. Dan yang kedua, pagu awal dari BPS ini kan 12M. Kemudian di pagu anggaran 2006 ini 6,850. Kemudian mohon tambahan anggaran 1,6 gitu. Nah, pertanyaan saya, kenapa tidak kembali yang 12? Yang 12 saja sama-sama minta tambahan. Kalau minta tambahan 1,6 nanti kalau diberi 500 sama kurang lagi gitu loh. Tapi kalau minta tambahan kembali ke angka 12, nah mungkin lebih dari 1,6 tambahannya. Dalam pembahasan anggaran selalu begitu. Tidak mungkin minta 100 diberi 100. Fungsi ordonaturnya kan ada. Kasih aja separuh misalnya. Ini hanya usul. Barangkali bisa dikembalikan usul yang 12M. Ini Bapak Ibu kan badan anggaran semua yang terhormat. 12T. 12T. Dan yang ketiga, melanjutkan Pak Boni tadi, perlu juga kami mendapatkan penjelasan singkat dari BPS dari pertumbuhan ekonomi. Karena kenyataannya orang merasakan agak susah gitu, di daerahnya agak susah. Tapi bertumbuh seperti ini gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan ya, kami ini bisa menjelaskan pada publik tentang metodologi singkat di mana posisi pertumbuhan itu yang paling sentral. Misalnya seperti itu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Pak Juliat Mono. Bu Kepala mohon dicatat saja dulu, nanti sekaligus dijawab. Selanjutnya fraksi Partai Gerindra. Satu-satunya Pak Latindro, silakan. Siap. Terima kasih banyak Bapak Ibu pimpinan yang saya hormati, teman-teman Komisi 10 yang saya hormati, BPS, Bala BPS bersama seluruh jajaran saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disebutkan tadi disampaikan oleh Pak Ketua maupun tadi dengan teman-teman anggota yang lain. Kalau saya mengatakan bahwa memang perlu prihatin, dan saya mohon maaf kepada BPS, saya pun sendiri melihat ini ada keraguan survei yang dilakukan BPS. Keraguan ini tentu dengan banyaknya data yang juga kita bisa melihat kondisi-kondisi sekarang, baik melalui Center of Economic and Law Studies, CELIO, dan beberapa yang sudah melakukan, saya mencari data khususnya masalah pertumbuhan ekonomi, sangat jauh berbeda dengan hasil yang didapatkan oleh para ekonom maupun para lembaga yang lain. Menurut BPS, pada triwulan kedua, pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu 5,12%. Di sisi lain, dari Selos mengatakan hanya 4,6. Kemenq bahkan mengatakan 4,7. Ekonom dari Bank Permata mengatakan 4,78.
Dari Bank Danamon mengatakan 4,79, Bloomberg mengatakan 4,9, sedangkan BPS sendiri yang berada di atas 5,12. Ini secara matematik, kalau kita sudah berbicara matematik ya pasti ada kesalahan. Di mana kesalahannya? Di sini juga sudah diberikan gambaran-gambaran begitu teknis bagaimana jalan pola perhitungan yang dilakukan oleh BPS yang tentu juga ada faktor kebenaran. Setiap survei yang dilakukan pasti memang ada yang disebut margin error. Baik masalah margin error 1,9%, 3,2, 4,9 ataupun 5%. Dan wajar terjadi perbedaan karena adanya margin error. Tetapi kalau melihat angka-angka pertumbuhan ekonomi yang dilakukan oleh BPS dibandingkan dengan yang lain, kita menambahkan plus minus margin error itu tidak bisa sama. Bisa terjadi perbedaan, tetapi dengan masuknya margin error bisa disamakan, hampir bisa sama. Tetapi hal ini tidak terjadi. Sama yang dikatakan mungkin Tempo, saya setuju. Karena begitu banyaknya lembaga yang melakukan ini sama sekali tidak ada boleh dikatakan bisa diartikan hampir sama dengan hasil BPS. Nah sekarang pertanyaannya, siapa yang salah? Jangan sampai karena ada keinginan-keinginan yang lain sehingga terjadilah kesalahan dan fatalnya pemerintah bisa salah dalam mengambil kebijakan karena data yang salah. Kerugian yang kedua, berapa sih biaya yang kita sudah keluarkan? Tadi disebutkan ada 6 triliun, mau tambah lagi 1, sekian triliun menjadi 7 triliun. Kalau hanya menyajikan data yang salah, tidak ada gunanya. Saya tidak tertarik membicarakan masalah tambahan anggaran kalau ini sebenarnya belum clear. Saya mempersiapkan ada hampir 2 halaman pertanyaan, tetapi kalau dibahas di sini pun tidak akan selesai. Jadi mungkin pada prinsipnya bisa dijawab. Ibu pasti tahu dan ini ada misalnya saya bawakan pertemuan ekonomi yang dibuat oleh orang lembaga dan para ekonom yang sangat jauh berbeda. Oleh karena itu maka pada malam hari ini saya hanya meminta satu, kalau pun itu boleh, berapa sih jumlah survei yang dilakukan oleh BPS? Berapa jumlahnya? Misalnya survei untuk kedaulatan pangan 1 tahun berapa kali dilakukan? Survei untuk ekonomi produktif berapa kali dilakukan? Dan kemudian ekonomi inklusif. Dan ini mudah sekali. Perhitungan-perhitungan angka-angka biaya survei itu bisa saya katakan bahwa sekali survei 1 kabupaten itu sekitar 150 juta. Dikali 541 kabupaten, dikali jumlah survei, sudah dapat angkanya. Kan itu standar. Ada harga standar-standar untuk melakukan itu. Untuk 400 sampel, sampling yang dilakukan cukup dengan 125 sampai 150 juta. Sampel 800 bisa sampai 175 juta. Simple sekali. Sekian kali survei, kali sekian kabupaten kota, sekian kali dilakukan setahun, jumlah sudah dapat. Apakah itu jumlah itu? Kalau dilakukan oleh BPS dibanding dengan dilakukan oleh lembaga survei, mana yang mahal? Apakah sama? Ataukah BPS sangat melambung tinggi biayanya? Atau sangat murah? Sangat mudah untuk kita mengetahui anggaran ini. Oleh karena itu pada malam ini tentu kita mengetahui apa yang disampaikan juga tadi pimpinan, bahwa bagaimana terjadi bisa kesalahan ini, dan saya hanya memohon kalau boleh saya mengetahui berapa kali disurvei dalam setahun, khusus survei yang di luar sensus, berapa kabupaten kota yang dilakukan, kemudian berapa nilai rupiah. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Latindro. Selanjutnya kami persilahkan fraksi Partai Nasdem. Lanjut fraksi PKB. Pak Dewa, silakan Pak Dewa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan, Ibu Kepala BPS beserta seluruh jajaran. PKB Pak Lalu hadir paling banyak nih malam ini. 4 orang, Pak. Tepuk tangan untuk Pak Lalu. Ibu Kepala, saya usul konkret saja.
bahwa semua mitra Komisi 10 itu ada kegiatan yang bisa dikerjasamakan dengan anggota dan pimpinan. Seperti Menteri Pendidikan, Dasar dan Menengah, ada revitalisasi. Demikian pula kementerian yang lain, kebudayaan, Kementerian Pora. BPS ini apa? Supaya diketahui oleh masyarakat konstituen, bahwa BPS ini mitranya Komisi 10. Umpamanya saja BIMTEK atau sosialisasi sensus ekonomi dengan mengundang tokoh masyarakat di kabupaten kota sesuai dapil kita masing-masing. Jadi kita jangan dimintai bantuan saja. Kerjasamanya harus ada dan konkret. Makasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Cukup Pak Dewa? Cukup ya? Ya, terima kasih. Selanjutnya fraksi PKS. Bu Ledia, kami persilahkan. Pojok. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 10, Bu Kepala beserta seluruh jajaran, ada hal yang juga ingin ditanyakan. Pertama, antara halaman 7 dengan halaman 10. Di halaman 7 disebutkan kegiatan prioritas yang belum ada pembiayaan tahun 2026. Di halaman 10 tentang memastikan poin kedua, memastikan penyediaan statistik penting dan strategis dalam rangka mendukung pembangunan dan seterusnya. PPIS-nya perlu ditambahkan 1.349 miliar dan seterusnya. Pertanyaannya adalah apakah yang 10 jenis survei dan sensus di halaman 7 itu semua sudah tercakup dalam 1,3 triliun. Karena di sana hanya disebutkan memenuhi penyediaan statistik penting dan strategis untuk memenuhi pembangunan nasional 2026 antara lain. Kalau disebut antara lain berarti ada yang lainnya. Sensus ekonomi 2026 dan pendukung prioritas nasional. Apakah yang di halaman 7 itu dari nomor 2 sampai 10 masuk dalam kategori pendukung prioritas nasional? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, agak terkejut saya ketika tadi diberikan tayangan tentang halaman 79. Saya agak ragu-ragu sebab yang ada di saya halamannya cuma sampai 74. Jadi putih aja gitu kalau di saya. Di situ 79, ada 53 di angka 8 itu ada 53 kegiatan survei lainnya. Nah, kami kan perlu mendapatkan penjelasan. Ada yang disebut sebagai pendukung prioritas nasional. Ada yang disebut sebagai 53 kegiatan survei lainnya. Nampaknya ini hampir tidak pernah dijelaskan kepada kami mengapa sampai sebanyak itu. Kemudian meskipun saya tahu bahwa antara survei dengan sensus sangat berbeda, survei dengan pendekatan sampling, sensus dengan pendekatan populasinya, tetapi ketika kemudian pertanyaan ketiga, jika ternyata pemerintah tidak memberikan anggaran sepenuhnya untuk sensus ekonomi di 2026, jadinya akan jadi apa? Apakah tetap sensus atau karena tidak cukup anggarannya dia akan jadi survei apa gitu namanya. Meskipun amanat undang-undangnya adalah sensus. Tetapi maksud saya nanti akan jadi apa jika tidak terpenuhi ternyata anggarannya.
Atau jangan-jangan tidak terpenuhi anggarannya tetap bisa jalan sensusnya, kan lain ceritanya lagi tuh. Berarti ya udah nggak usah besar-besar gitu kan anggaran. Kami perlu mendapatkan kejelasan terkait dengan ini. Karena kan yang sudah didukung 2,1 triliun, sementara masih ada kekurangannya di halaman 7 itu disebutkan belum sepenuhnya tercapai. Nah, bab-bab yang seperti ini juga kami perlu mendapatkan penjelasan. Kemudian ada sejumlah hal yang sebenarnya ini di bagian kedua. Tetapi di bagian kedua ini kemudian ketika ada penjelasan-penjelasan tentang Sakernas dan lain sebagainya, pertanyaan berikutnya adalah apakah semua survei-survei yang ada itu kemudian bisa diekstraksi menjadi satu paparan data yang sebenarnya cukup cukup minim bisa memberikan gambaran kondisi ekonomi di Indonesia. Misalnya, karena tadi saya ngobrol sama Mas Davi di halaman 69 ada paparan tentang pertumbuhan ekonomi kalau tidak salah tadi ya. Sebentar saya lihat. 67, maaf 67 bukan 69. Ada 3 provinsi pertumbuhan tertinggi. Waktu dilihat di sebelah kanannya, kok ternyata kontribusi PDRB ADHB-nya kecil misalnya. Nah, itu kan ada hal-hal yang bisa diberikan. Apakah bukan? Saya ulangi, pertanyaannya adalah dari sekian banyak survei yang dilakukan tadi sampai 53 yang sudah didanai itu, bisakah hasilnya diekstraksi memberikan satu gambaran bahwa ternyata kondisi ekonomi Indonesia itu seperti apa gitu? Apakah dari situ bisa dilakukan sehingga bisa jadi nanti undang-undangnya diganti ya udah nggak usah pakai sensus ekonomi misalnya. Ya, menurut Bapak dan Ibu seperti apa? Ini jadi pertanyaan berikutnya karena sangat terkait dengan anggarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ledia. Kami persilahkan fraksi PAN. Lanjut fraksi Demokrat. Terima kasih pimpinan. Selamat malam bagi kita semua. Ini udah malam ini. Pertama-tama kalau ibaratnya ini ada semacam seleksi, ya menurut saya BPS hari ini dari sisi administrasinya tidak memenuhi seleksi. Kenapa? Pertama dari sisi jumlah yang disajikan ke kami dengan yang ditampilkan pun sudah berbeda jauh. Oke. Dan yang kedua, Bu, yang kami boleh mau pahami secara detail dari BPS adalah di halaman 7, ya kan? Di halaman 7 dengan yang disajikan di slide itu sungguh jauh berbeda. Sungguh jauh berbeda sehingga agak susah kita untuk bisa meneliti atau menelaah secara detail. Artinya bahwa sajian PPIS-nya seharusnya itu lebih diurai, Bu, supaya kami bisa menelaah lebih persis. Jadi kami berharap bahwa sajian ini diperbaikilah supaya kita bisa lebih memberi tanggapan-tanggapan yang lebih tepat dan pas sasaran. Dan berkait dengan usulan tambahan di usulan tambahan sebesar 1,658 yang kalau diurai itu PPIS-nya sebesar 1,3 dan dukmanya 309. Kami perlu dijelaskan secara rinci karena di usulan ini termasuk juga ada sensus ekonomi, namun di sebelumnya di halaman 7 sudah termasuk juga sensus ekonomi. Artinya berapa persen sih kebutuhannya sehingga ada usulan tambahan lagi terhadap sensus ekonomi di 2026. Apakah memang di usulan di awal itu kurang dan kurangnya berapa? Nilai awalnya berapa seperti itu. Sehingga kita bisa menanggapi dengan persis. Dan yang terakhir berkait dengan informasi yang beredar tentang perbedaan antara rilis
data kemiskinan oleh Bank Dunia dengan BPS, saya berpikir perlu juga ada semacam sajian data. Kalaupun tadi saya baca sepintas ada metodologi yang berbeda, alat ukur yang berbeda dipakai, ada baiknya juga dibuat persandingan bahwa BPS melakukan surveinya dengan metodologi A, gitu kan? Bank Dunia melakukan penelitian dengan metodologi B. Demikian juga parameter-parameter. Sehingga ketika itu tersaji, masyarakat pun tidak akan bingung. Dan masyarakat pun tidak akan menyalahkan BPS. Karena bagaimanapun sensus atau survei pun, itu kan dari sudut pandang itu kan akan memberi hasil yang berbeda. Maka jikalau Bank Dunia memberi sudut pandang yang berbeda dengan sudut pandang yang dilakukan oleh BPS, ada baiknya itu dipersandingkan. Sehingga semua yang membahas, semua yang melihat, semua yang mendapatkan informasi itu dengan sendirinya akan terjelaskan. Saya kira gitu pimpinan, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Sabam. Selanjutnya kami persilahkan dari meja pimpinan, Bu Ketua, mungkin ada yang ingin disampaikan, kami persilahkan. Baik-baik. Pertama-tama saya mengapresiasi keaktifan BPS yang muncul di mana-mana dan selalu menjadi rujukan referensi dari berbagai pidato-pidato tokoh ya, dari mulai presiden, menteri-menteri, dan memang saya lihat dari laporan ini BPS membuat MOU dengan hampir 40 instansi kementerian lembaga ya Bu ya. Mungkin ada yang belum terlaporkan juga seperti BKKBN, BGN. Jadi hampir semua menyebutkan BPS sebagai sumber informasi atau data yang mereka gunakan baik sekarang maupun tahun 2026 yang akan datang. Jadi itu menurut saya satu pengakuan dan eksistensi yang luar biasa dari BPS dibandingkan sebelum-sebelumnya. Demikian juga kolaborasi dengan komunitas global sangat terasa sekali, bukan hanya di tingkat ASEAN ya, tapi juga dunia. Jadi kepala BPS yang baru ini proaktif untuk membangun komunitas statistik di berbagai tempat, dan alhamdulillah dengan demikian Indonesia akan menjadi Center of Excellence, dan itu bukan tugas yang mudah ya Bu ya tentunya. Tapi mudah-mudahan kalau saya yakin pasti BPS akan mampu. Sekarang terkait dengan agenda hari ini, karena memang spesifik terkait dengan anggaran, hanya tadi saya melihat beberapa laporan yang menarik itu, saya juga berharap seperti apa yang disampaikan beberapa teman lain, Bu Winnie, ada turunan rincian dari program PPIS itu sebenarnya apa dan apa saja. Kami juga kan banyak yang awam juga sih sebenarnya, jadi sangat keingintahuannya tinggi. Singkatan-singkatan juga kadang kita masih belum ini ya. Walaupun sekarang udah mulai ini nih, udah mulai PPIS, oh ya, penyediaan dan pelayanan informasi statistik. Tapi sebelumnya ya masih agak ini juga Dukman, apa Dukman? Kita ingin mengetahui kegiatan-kegiatan yang lebih detail supaya pada saat teman-teman Banggar memperjuangkan penambahan anggaran BPS, kita tidak kekurangan evidence detailnya. Mengapa ini harus ditambah? Tapi tadi sekilas sudah mulai ingin Ibu tayangkan. Karena kita ingin tahu program-program yang sebenarnya belum tercover dan wajib diperjuangkan kenaikan anggarannya itu tadi apa saja gitu ya, dan berapa. Nanti berarti mungkin sudah menjadi catatan dari kita semuanya. Dan disampaikan juga sesuatu yang agak memprihatinkan terkait sensus ekonomi ya di 2026 masih kurang 1,3 itu ya Bu ya. Jika dibandingkan dengan usulan tanggal 10, kebutuhannya 3,9. Apakah kebutuhan kekurangan di 26 Agustus ini
itu sudah diefisienkan jadi 1,3 itu Bu. Jangan sampai nanti kebutuhannya sebenarnya juga lebih besar, dan kita tentu khawatir kalau kualitas dari sensus nanti berkurang karena kita menyensor anggaran kita walaupun ini sangat vital. Kemudian juga ada yang terkait dengan PNBP. Saya juga surprise ada PNBP dari BPS ini. Itu bentuknya sebenarnya dari kegiatan apa? Agak khawatir aja sih, karena BPS ini kan riskan terkait sama data gitu. Jadi jangan ada kesan di masyarakat ada dana miliaran rupiah gitulah ya. Itu karena ada jual beli data atau apa gitu, saya kurang tahu tuh. Nanti siapa kliennya gitu, apakah dari dalam negeri atau dari luar negeri, pemerintah atau swasta gitu. Jadi bentuk PNBP-nya ini sebenarnya pendapatan dari apa dan bentuknya apa itu Bu. Kemudian juga keunikannya BPS yaitu tadi karena ada kegiatan-kegiatan yang tahunan, ada yang 5 tahunan gitu ya. Berarti kan memang kebutuhan anggaran tuh tiap tahun nggak akan sama ya Bu ya. Nah ini yang memang kita harus pahami supaya sensus ekonomi misalnya tadi di 2026 tentu pasti lebih besar daripada tahun ini. Jadi wajar gitu. Jangan sampai nanti juga orang melihat wah BPS ini dananya banyak gitu ya. Biasanya sekitar 5, oh ini udah melebihi gitu ya. Tidak mengetahui bahwa di tahun 2026 memang ada sesuatu yang berbeda yang akan dilakukan pun termasuk persiapannya. Itu. Nah ini yang kami juga tentu saja sangat berharap kesiapan dari sensus ekonomi yang akan dilakukan itu betul-betul dipersiapkan dengan baik tahun ini supaya bukan hanya dari sisi anggarannya kan, tapi juga dari sisi hal-hal lainnya sehingga nanti tidak banyak orang yang akan mempertanyakan. Itu sebabnya kita perlu ada sosialisasi ataupun menerima feedback baik itu dari publik maupun juga dari para ahli dan perguruan-perguruan tinggi bahkan mahasiswa, menghindari adanya tadi komentar-komentar publik yang sifatnya nanti mempertanyakan gitu. Kalau hasilnya mungkin dianggap tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Nah itu kan tetap harus ada argumen dan cara kita untuk mempertahankan metodologi yang nanti kalau Komisi 10, karena kalau ada hal yang terkait BPS pasti ngadunya ke Komisi 10 juga gitu. Ini mitranya gitu ya. Jadi kami berharap kami juga dicerahkan gitu dalam hal yang mungkin termasuk seolah-olah teknis ya, metodologi ataupun bagaimana nanti soal sensus ekonomi. Mungkin akan ada waktunya ya untuk bisa kita lakukan di tahun ini. Demikian mungkin Pak, lalu beberapa catatan. Terima kasih Bu Winnie atas segala hal yang sudah dilakukan ya. Semoga bisa lebih lancar dan baik lagi di tahun mendatang. Terima kasih Bu Ketua. Terakhir kami persilahkan Bu Esti sebelum dijawab oleh Bu Kepala. Baik, terima kasih Bapak. Saya selaku anggota Komisi 10 selalu berpegang bahwa data yang kami peroleh dari BPS menjadi referensi terpenting di dalam kami mengajukan atau menganalisis sebuah program kegiatan. Karena berdasarkan data-data inilah kemudian kami mengajak kementerian lembaga untuk kemudian bisa berbicara mengenai langkah strategis yang diambil yang referensi utamanya berdasarkan data-data dari BPS. Untuk itu kami perlu menyampaikan ke Ibu dan semua dari BPS karena beberapa waktu ini ketika saya menyampaikan data
Lalu ditanya, data dari mana Mbak Esti? Dari BPS. Jawabannya itu nggak mengenakan. Beberapa orang tuh terus, kok BPS? Lah, memang kita harus pakai data apa? Yang saya bisa lakukan dan untuk bisa itu kan saya harus pakai data BPS itu yang tersedia. Ini sepertinya ada sesuatu yang ketidakpercayaan dalam tanda kutip yang mulai timbul di tengah-tengah masyarakat. Maka kami sungguh berharap bahwa apa yang disampaikan Bu Hetifah tadi perlu ada tindak lanjut mendalam. Jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap BPS tergerus. Karena kalau kemudian itu tergerus, yang terkena kami juga, tidak semata-mata kami mitra kerja, tetapi ketika kami menggunakan data BPS, mereka sunggingan senyumnya nggak enak. Kok BPS yang dipakai? Memang masih percaya sama BPS? Maaf, ini saya sampaikan sungguh-sungguh. Dan mengemuka di akhir-akhir ketika Ibu menyampaikan atau BPS menyampaikan hasil Susenas ya, yang terakhir Susenas. Untuk itu, kita perlu forum khusus Pak, tidak di forum ini saya kira. Untuk lebih detail berbicara, walaupun kami tidak menguasai metodologi statistik secara lebih mendalam, tetapi mungkin perlu kita hadirkan BPS dan pakar-pakar statistik. Untuk kemudian kita mencoba menelaah. Ini dalam rangka apa? Di dalam rangka menguatkan kembali kepercayaan publik. Walaupun saya sudah terima dari Pak Dadang atau Pak Sony ya kemarin penjelasan mengenai hasil Pak Sony ya, mengenai hasil Susenas. Saya kira ini penting seperti itu untuk terus disampaikan kepada masyarakat. Yang ada wawancara dengan siapa? Renald, iya Pak Renald Ghazali ya. Iya, saya kira ini penting. Dan yang kedua, tadi ada data tambahan halaman 79 yang tadi belum terbaca terkait dengan anggaran yang diajukan oleh Ibu 1,349 sebagai tambahan dana untuk usulan tambahan di 2026, di mana di situ terdiri dari sensus ekonomi 2026, konversi gabah ke beras dan yang lain sebagainya, sehingga totalnya 1,349 untuk menggenapi apa yang tertuang untuk anggaran BPS sebesar 3,133 yang sudah teranggarkan di APBN 2026 sebesar 6,8 T, yang 3,13 kan BPIS. Nah, saya kira penting bagi kita yang pertama mengetahui poin 8 terkait dengan 50 kegiatan survei lainnya yang besarannya 543 miliar. Itu apa saja? Kami juga ingin tahu apakah sejauh ini yang kami butuhkan supaya kami tahu kalau kita mau minta data. 543 ini di dalamnya karena tidak ada satupun ini yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, mungkin ada tertuang di angka 53 kegiatan survei lainnya. Karena sebagai mitra kerja, kami juga butuh data-data itu ketika kami harus bicara dengan Dikdasmen. Ketika kemudian kami harus melakukan penetrasi terhadap wilayah-wilayah yang misalnya putus sekolahnya tinggi, rata-rata lama sekolahnya rendah. Nah, ini kami butuh sekali untuk kemudian kita bisa mendapatkan dari BPS. Kemudian yang ketiga, kami juga berharap ada kemudian misalnya seperti saya kira metodologinya pasti sudah oke. Hanya kita mungkin untuk meyakinkan kepada kami masing-masing sensus dan survei itu mungkin bisa diberikan gambaran kepada kami kira-kira sampelnya ada berapa, respondennya ada berapa, karena untuk sensus Susenas ini kalau tidak salah 345.000 dari 75 juta rumah tangga ya untuk Susenasnya. Maka itu seperti itu, gambaran itu penting karena kemudian kita mengetahui oh ya termasuk mungkin sebarannya. Kami harus bisa menjelaskan ketika kemudian data kita diragukan. Setidaknya aku bisa menjawab ya kan benar kalau untuk margin error sekian persen data itu sudah memenuhi dan itu sesuai standar internasional bahwa sudah ada 345.800 dari 75 juta rumah tangga. Misalnya seperti itu. Tidak harus sekarang, tetapi nanti ketika kita membahas lebih lanjut di konsiliasi, setidaknya data itu akan muncul. Saya kira itu Bu, supaya untuk mempertegas kita menyetujui, tetapi kita juga harus paham perangkaannya. Terima kasih.
Baik, terima kasih Bu Esti. Jadi Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, semua sudah menyampaikan saran pendapat serta pertanyaan, dan tentunya apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi adalah merupakan motivasi kemitraan Bu Kepala. Jadi ya tentu perlu penjelasan terkait dengan kegaduhan yang terjadi hari ini. Tapi kami yakin dan percaya bahwa dengan ditunjuknya BPS oleh Presiden mengelola DTSEN itu sudah menunjukkan bahwa negara percaya kepada BPS. Baik, kami persilahkan Bu Kepala untuk menanggapi. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan dan juga seluruh anggota Komisi 10 DPR RI atas, kembali lagi terima kasih atas apresiasinya Ibu kepada BPS, dan juga tadi Bu Esti menyampaikan data BPS menjadi rujukan penting. Tentunya kami di setiap proses bisnis Bu memastikan quality assurance itu sudah menjadi standar kami dalam bekerja, dan tentunya kami dalam bekerja menghasilkan ratusan dan mungkin kalau dihitung bisa ribuan statistik Bu yang semua memiliki standar kualitas kerja yang bisa kami pertanggungjawabkan. Tentunya PDB ini kan satu dari sekian ribu yang kami hasilkan. Dan kalau tadi ada pertanyaan mengenai berapa banyak survei yang dilakukan oleh BPS dalam 1 tahun, ini kira-kira ada ratusan kegiatan statistik yang dilaksanakan BPS setiap tahunnya. Dan ini tentunya ada bidang survei yang mendukung bidang sosial, produksi, dan juga ekonomi. Kemudian mengenai anggaran, Bapak dan Ibu, mohon maaf tadi kami akan susulkan yang slide 79, yaitu sudah kami sampaikan dan kami edarkan kepada Bapak Ibu semua tambahan 2 slide. Yang satu terkait dengan kegiatan yang sudah mendapatkan anggaran, dan juga rencana usulan tambahan anggaran berdasarkan kegiatan ini tadi sudah, mohon izin kami sudah sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Adapun tadi untuk 53 kegiatan survei lainnya, Ibu mohon izin nanti kami akan sampaikan menyusul. Kami akan siap untuk menyampaikan detail dari anggaran yang sudah dialokasikan untuk berbagai survei yang sudah ada, yang tadi termasuk yang 53 survei, sub yang ini, halaman 79. Halaman 79. Nanti akan kami sampaikan detail dari masing-masing kegiatan survei yang 3,13, bukan yang tadi yang ada rencana kegiatan BPS untuk mendukung tema besar pembangunan. Ini yang 3,13, dan kemudian detail dari yang angkat, maaf, ya yang sensus ekonomi 2,13. Yang ada, betul. Ya ini Bu. Ini Bu. Iya. Nah ini 2,139 triliun rupiah adalah anggaran yang sudah teralokasi untuk sensus ekonomi Bapak dan Ibu. Nanti Bu Esti mohon izin kami juga akan menyampaikan 53 kegiatan lainnya secara detail yang sudah teranggarkan. Dari total kebutuhan sensus ekonomi 2026 saat ini baru teranggarkan 2,139 triliun rupiah, sehingga kebutuhan tambahan anggaran hanya untuk sensus ekonomi itu 1,168 triliun rupiah. Tolong ditayangkan slide kebutuhan anggarannya. Ini Bapak dan Ibu, jadi anggaran tambahan untuk program PPIS saja kami membutuhkan anggaran 1,349 triliun rupiah, sementara untuk sensus ekonominya sendiri ada 1,168 triliun rupiah. Ini 10 kegiatan prioritas, nanti mungkin secara detail apabila dibutuhkan akan kami sampaikan berikutnya.
Kemudian Bapak dan Ibu, kami siap Bu jika nanti akan dilakukan forum pendalaman khusus untuk menjelaskan bagaimana proses bisnis kami dalam menghasilkan data, terutama yang menjadi pertanyaan baru-baru ini. Dan kemudian yang kedua tentang kemiskinan, juga nanti bisa kami sekalian jelaskan kepada pakar-pakar yang nanti akan diundang melalui forum khusus. Nanti kalau memang berkenan, kita bisa lakukan bersama forum ini, Bapak Ibu, untuk kita bisa sama-sama nanti memberikan penjelasan kepada para pakar. Kemudian PNBP, Bapak dan Ibu, tentunya PNBP ini adalah satu kegiatan yang memang ada beberapa pendidikan dan pelatihan yang memang kami mendapatkan anggaran dari peserta diklat. Kemudian yang kedua juga ada kegiatan statistik yang memang OJK meminta untuk BPS melakukan survei inklusi keuangan. Nah, ini setiap tahun kami memperoleh anggaran dari OJK dan BPS yang melakukan surveinya, Bapak Ibu, kemudian kita rilis bersama. Nah, ini masuknya anggarannya adalah ke PNBP. Terakhir misalnya kami juga diminta oleh Otorita Ibu Kota Nusantara untuk melakukan sensus penduduk Bu di khusus wilayah delineasi Ibu Kota Nusantara. Karena memang di bulan Juli kemarin kami melakukan survei penduduk antar sensus. Itu survei sebenarnya untuk mengupdate sensus penduduk 2020. Namun karena memang Ibu Kota Nusantara ini adalah wilayah baru, kami tidak bisa melakukan survei kalau tidak ada basis datanya. Sehingga bahkan Otorita Ibu Kota Nusantara menyampaikan ini perlu dilakukan sensus khusus untuk sensus penduduk di wilayah Ibu Kota Nusantara, Bu, dan anggarannya disediakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara. Ini masuk kepada PNBP kami, Bu, kami yang melakukan. Nah, ini dengan demikian nanti Ibu Kota Nusantara punya data penduduk di delineasi atau di wilayah Ibu Kota Nusantara yang baru. Ini sesuatu pertama kali kita melakukan sensus penduduk untuk wilayah Ibu Kota Nusantara. Karena apa, Bu? Karena ternyata Ibu Kota Nusantara itu terdiri dari 3 kabupaten kota. Dan 3 kabupaten kota ini tidak seutuhnya masuk ke Ibu Kota Nusantara, kan hanya sebagian, sepotong saja. Ini nggak bisa kita pecah penduduk berdasarkan luasan wilayah sehingga betul-betul harus disensus khusus. Itu kemarin-kemarin kami lakukan, itu masuk PNBP. Kira-kira begitu yang untuk PNBP. Dan untuk beberapa hal lainnya, Bapak dan Ibu, kami mohon arahan Pak Pimpinan untuk menjawab mengenai substansi tadi, mengenai pertumbuhan ekonomi dan data-data yang lainnya tadi yang ditanyakan oleh Bapak Ibu. Apakah boleh kami langsung masuk ke bagian 2 dan 3 atau kami serahkan dulu kepada Bapak Pimpinan, setelah itu masuk ke bagian 2 dan 3. Mohon arahan Bapak. Baik, sebelumnya saya perpanjang dulu karena kita sepakat tadi sampai dengan pukul 20.00. Kita perpanjang sampai dengan pukul 20.45. Setuju Bapak Ibu? 20.45 Pak. Oke, sudah ngantuk Pak ya? Nah, coba siapkan kopi buat Pak Juliat Mono dulu. Kami persilakan Bu Kepala ke teknis tadi ya. Disingkat aja, poin-poin aja Bu. Baik Bapak Pimpinan, Bapak Ibu seluruh anggota Komisi 10 DPR RI, mohon izin menyampaikan untuk bagian 2 dan 3 secara singkat, Bapak, sesuai dengan arahan pimpinan sidang pada hari ini. Di halaman 13, tentunya BPS selalu menjaga kualitas dan keterbandingan internasional, karena BPS juga diawasi oleh berbagai pihak. Seperti kami juga selalu menghadiri sidang tahunan Komisi Statistik PBB, ada forum masyarakat statistik, kemudian ada
metodologi BPS itu juga mengacu pada panduan dari Komisi Statistik PBB dan lembaga internasional. Seperti untuk menghitung PDB ada rujukannya, yaitu Systems of National Account, dan juga untuk menghitung inflasi misalnya ada manual mengenai Consumer Price Index manual yang kami rujuk dan sebagainya. Kemudian tadi secara singkat Bapak dan Ibu, BPS juga anggota komunitas Kantor Statistik Dunia. Slide 15. Oh, Mas jadi ikutin itu saya. Di slide 15, BPS adalah anggota komunitas kantor statistik sedunia dan kami tidak hanya di UN menghadiri pertemuan Kepala National Statistics Office UN, tapi kami juga menjadi bagian dari Committee on Statistics and Statistical Policy OECD, dan bahkan PBB dan komunitas NSO dunia memberikan kepercayaan kepada BPS sebagai UN Regional Hub on Big Data and Data Science for Asia and Pacific. Ini tidak mudah mendapatkan kepercayaan menjadi UN Regional Hub, karena di dalam kawasan Asia Pasifik, UN memberikan kepercayaan kepada BPS untuk menjadi Regional Hub on Big Data and Data Science. Beberapa aktivitas sudah kami lakukan sebagai UN Regional Hub on Big Data and Data Science for Asia Pasifik, dan juga beberapa negara telah belajar ke Indonesia, seperti Nigeria belajar mengenai Blue Economy and Ocean Account, Vietnam belajar mengenai data science and data analysis ke BPS, Ghana, Timor Leste, Laos dan sebagainya, bahkan Turki juga belajar mengenai labor cost statistik ke BPS dan lain-lain. BPS kalau ada dalam aspek kelengkapan dan keterbukaan data statistik sedunia, kami ini ada di peringkat ke-37, dan se-Asia Tenggara kami ada peringkat ketiga setelah Malaysia dan Singapura. Jadi tentunya secara regional maupun global kami memperoleh rekognisi ini. Kolaborasi dengan komunitas global terus kami perkuat, dan juga tadi kolaborasi di dalam negeri kami lakukan untuk terus menjaga dan meningkatkan variasi maupun kualitas data yang dihasilkan. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk data kemiskinan mungkin saya sampaikan beberapa hal, bahwa kemiskinan itu kami hitung setahun 2 kali berdasarkan data Susenas yang di bulan Maret dan di bulan September. Susenas ini merupakan survei yang bertujuan untuk mengumpulkan data tentang kondisi sosial ekonomi rumah tangga di Indonesia dengan jumlah sampel Susenas di bulan Maret 2025 sebanyak 345.000 rumah tangga di seluruh tersebar di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota. Dan Susenas ini menghasilkan berbagai indikator strategis seperti kemiskinan dan kemiskinan ekstrim, Gini ratio, indeks modal manusia, dan juga dari Susenas kita bisa menghasilkan tingkat pendidikan yang ditamatkan Ibu Esti, dan juga tingkat partisipasi sekolah Ibu, dan juga dari data Susenas ini kita bisa menghasilkan rata-rata lama sekolah, angka melek huruf, dan beberapa indikator pendidikan yang biasa kami sampaikan ke Komisi 10. Tentunya Bapak dan Ibu, khusus untuk kemiskinan dari Susenas ini kami menghitung garis kemiskinan berdasarkan standar yang sudah kami tetapkan, dan juga Bapak Ibu, garis kemiskinan itu dihitung berdasarkan garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan. Perlu kami sampaikan bahwa garis kemiskinan dari tahun ke tahun itu pasti mengalami peningkatan. Lanjut, ini Bapak dan Ibu, jadi kalau ada di dalam perbincangan netizen bahwa kita menurunkan garis kemiskinan, itu sebenarnya tidak benar. Jadi memang literasi statistik sangat dibutuhkan, Bu. Masyarakat kadang-kadang ingin ikut berbicara tentang data, tetapi kadang-kadang cara membaca data dan menerjemahkan datanya
masih belum pas. Kemudian Bapak dan Ibu, garis kemiskinan yang 609.160 rupiah ini sebelumnya adalah garis kemiskinan yang kami hitung secara rata-rata nasional untuk Maret 2025. Namun demikian, perlu kami sampaikan juga bahwa memahami garis kemiskinan perlu dilakukan pada level rumah tangga. Karena yang namanya tingkat kemiskinan itu kan Bapak Ibu, kalau ada bayi namanya Hasan misalnya, dia hidup di rumah tangga orang miskin, maka dia akan masuk kategori miskin. Tetapi begitu bayi tersebut tinggal atau diadopsi di rumah tangga orang kaya, maka status dari bayi itu, bayi yang sama akan juga ikut masuk status tidak miskin. Nah, garis kemiskinan yang 609.000 itu harus diterjemahkan ke dalam garis kemiskinan rumah tangga. Karena pendapatan dan pengeluaran rumah tangga itulah yang menentukan tingkat kesejahteraan dari rumah tangga itu. Sehingga tingkat pengeluaran rumah tangga untuk supaya dia keluar dari garis kemiskinan atau di atas garis kemiskinan adalah di atas 2,875 juta per rumah tangga per bulan. Jadi membaca garis kemiskinan itu yang tepat adalah per rumah tangga. Jadi kalau, dan juga perlu menjadi catatan bahwa kalau dia itu di atas 2,875 juta per rumah tangga per bulan, misalnya 3 juta, tidak berarti tidak miskin itu langsung masuk menjadi golongan kaya. Karena di atas, sedikit di atas garis kemiskinan, itu pasti masuk dalam rentan miskin. Di atas rentan miskin itu ada kemudian yang menuju kelas menengah. Di atas menuju kelas menengah masih ada kelas menengah. Di atas kelas menengah masih ada itu yang keluarga yang sejahtera. Jadi tentunya kelihatannya perlu memang betul Bu, ini kita perlu sama-sama literasi bagaimana cara membaca garis kemiskinan yang pas, dan di atas garis kemiskinan itu belum tentu masuk dalam golongan kaya, tergantung dia di mana di atas garis kemiskinan, seberapa dia di atas garis kemiskinan. Baik, Bu Kepala, saya rasa cukup dan sangat menarik ini. Kalau kita bahas, mengundang pertanyaan sehingga kita nggak akan selesai sampai besok jam 8 ini. Nah, jadi besok di sesi khusus kita akan undang lagi. Kemudian termasuk yang hari ini memang cara membaca datanya yang memang keliru mungkin ya. Kalau menurut kita mungkin keliru, tapi bagi mereka mungkin itu cara membaca yang benar. Nanti mungkin kita agendakan lain waktu. Saya rasa begitu Bapak Ibu ya. Selanjutnya saya akan lanjutkan. Terima kasih Bu Kepala, nanti kami akan pelajari ini. Tadi penjelasannya sudah sangat detail sekali dan kita perlu membahas lebih dalam lagi. Selanjutnya saya akan bacakan kesimpulan RDP kita pada malam hari ini. Pertama, berdasarkan surat bersama Pagu Anggaran SPBA tahun anggaran 2026 Menteri Keuangan nomor S505-MK.03-2025 dan Menteri PPN nomor B62-9-PP.04.03-07-2025. Kepala BPS RI menyampaikan bahwa berdasarkan nota keuangan RAPBN tahun anggaran 2026, pagu anggaran BPS RI sebesar 6.850.985.046.000 dengan rincian sebagai berikut. Mohon dicek Bu Kepala. Program dukungan manajemen 3.711.561.701.000. Program penyediaan dan pelayanan informasi statistik 3.133.423.345.000. Apakah sudah sesuai? Sudah sesuai Bapak, terima kasih. Baik, jadi keputusan atau kesimpulan nomor 1 bisa kita sepakati ya Bapak Ibu.
Dua, BPS RI menyampaikan usulan tambahan pada era APBN tahun anggaran 2026 sebesar 1.558.814.690.000. Sesuai? Sesuai Bapak. Sesuai tapi kurang Pak. Maksudnya Komisi 10 harus mendukung ini gitu. Ya. Mendukung BPS Komisi 10 menambah atau misalnya atau gimana? gimana kalimatnya? Poin kedua ini kan baru usulan BPS-nya. Iya, usulannya. Apakah kita sepakati usulan sebesar 1,6 ini atau perlu kita tambah? Yang namanya usulan itu kan bagaimana Pak Jul? Tapi begini, apakah di 1,6 ini sudah termasuk kekurangan dari sensus ekonomi, Bu Kepala? Sudah Bapak, kekurangan 1,1 plus untuk kegiatan yang lainnya ada 300 dan plus dukungan manajemen yang kurang tadi 300 hingga total 1,6. Sebenarnya kami berharap mendapatkan tambahan yang 1,6 itu jangan dikurangin gitu Pak. Jangan dikurangin, oh ya, ditambah. Bagaimana kalau ditambah? Jadi maksudnya begini Bu Kepala, pertanyaan saya tadi, ini kan BPS menyampaikan usulan tambahan 1,6. Apakah dengan 1,6 ini sudah semuanya masuk ke dalam usulan tambahan ini? Artinya program-program prioritas, kemudian program-program yang harus dilanjutkan di tahun 2026. Kalau sekiranya lebih, ya kita juga bisa mengusulkan. Ini kan usulan. Jangan sampai nanti mengusulkan ini ternyata yang disetujui hanya 600. Itu yang disampaikan Pak Juliet Mono tadi itu. Kenapa enggak kita ngusulin yang besar sekalian? Nah, agar nanti ketika persetujuannya dapat angka justru di atas ini. Kalau nanti kita ngusulkan ini justru kita khawatir 50%-nya disetujui. Berarti kita akan kurang. Nah, sekarang kita sepakati aja, ini kan usulan. Supaya kita sepakat, kita masukkan ke dalam kesimpulan. Jangan mengada. Pak Ketua izin mengingatkan saja, kita nanti tidak akan bisa bahas kalau usulan itu tidak sama dengan yang mereka usulkan ke Kementerian Keuangan. Kita harus memastikan bahwa usulannya sama dengan usulan yang di Kementerian Keuangan. Maka tadi saya nanya, kalau ternyata tidak dipenuhi, susenasnya akan jadi apa gitu? Apakah itu nanti jadi survei aja atau yang lainnya gitu? Kan itu berarti apa usulan mereka, karena kita tidak bisa membahas sesuatu yang tidak diusulkan ke Kementerian Keuangan sebelumnya. Terima kasih. Jadi kalau kita lihat dari rapat terakhir, itu kan usulan tambahan sekitar 4, sebelum ditetapkan di nota keuangan. Nah, 4, kemudian ditetapkan di nota keuangan, dari 3, menjadi 6,8. Artinya dari 4, itu ditambah sudah diberikan 3, sekian. Berarti masih ada 1,6 berarti ini. Nah, berarti patokannya dari 4, ya. Sama kalau itu betul. Berarti berarti tetap ini tidak akan ditambah berarti ya? Enggak, karena sesuai usulan. Iya, dan juga besaran anggaran yang kami usulkan melalui surat kami kepada Menteri Keuangan dan Bappenas itu adalah 1,6. Tadi itu Pak, 1,659 triliun. Itu pun juga berdasarkan hasil pertemuan trilateral. Setelah itu kami mengajukan surat ke mereka. Nah, kalau nanti di atas itu kan berarti perlu ada prosedur lagi gitu Bapak izin. Baik. Berarti tetap usulannya 1,6
658 Iya. sekian triliun ya. Dan kami berharap ini dipenuhi, Pak, gitu. Amin, amin. Iya, Pak. Makasih. Baik, kita sepakati kesimpulan nomor 2 ya Bapak Ibu. Tiga, Komisi 10 DPR RI masih memerlukan pendalaman terhadap pagu anggaran dan usulan tambahan anggaran BPS RI pada era APBN tahun 2026, sebagaimana angka 1 dan 2 di atas dengan beberapa catatan sebagai berikut. A. Memastikan pelaksanaan sesiu ekonomi nasional tahun 2026 dapat berjalan dengan baik dan mengantisipasi permasalahan yang muncul sehingga data yang dihasilkan dapat menjadi rujukan utama dalam pengambilan kebijakan. B. Menyediakan data statistik yang baik, objektif, representatif, dan dapat divalidasi kebenarannya. C. Meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dan sebagai upaya peningkatan akurasi data. D. Usulan tambahan sebesar 1.858.814.690.000 agar diberikan penjelasan secara rinci dan komprehensif dalam RDP pendalaman, sehingga dapat menjadi argumentasi untuk peningkatan anggaran. Poin nomor 3, poin kesimpulan nomor 3, apakah bisa kita setujui? Mohon dicek Bapak Ibu. Ya, Pak Sabam. Bagian D, Bagian bagian D, D. itu perlu kita koreksi karena kalau kita baca itu terkesan hanya di angka 1658 yang akan diberi penjelasan secara rinci. Jadi kalau saya yang diminta itu semuanya. Karena semua yang dari 6 koma itu. betul. Baik. Ya. Bagaimana? Oh yang kemarin. Kita belum tahu juga rincian yang 6 poin sekian itu, Ketua. Ya itu untuk tambahan aja. Bisalah itu. Jadi nanti yang 6,8 itu dirinci Bu Kepala. Bila perlu sebelum kita laksanakan RDP itu sudah kami terima. Termasuk yang 1,6 tadi itu. Yang sisa usulan yang belum terpenuhi. Itu maksudnya Pak Sabam ya. Izin Bapak kalau boleh menampaikan Ya. masukan untuk poin A, kami usul itu namanya sensus ekonomi Pak, bukan sensus ekonomi nasional. Ya, Sensus sensus ekonomi tahun 2026 dan kegiatan statistik strategis lainnya. Kan tadi tidak hanya untuk SE Pak yang kami usulkan tambahan anggarannya, ada juga untuk yang lain. Memastikan pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026 dan kegiatan statistik lainnya. Strategis lainnya. Baik, saya baca kembali yang 3 poin A. Memastikan pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026 dan kegiatan statistik strategis lainnya dapat berjalan dengan baik dan mengantisipasi permasalahan yang muncul sehingga data yang dihasilkan dapat menjadi rujukan utama dalam pengambilan kebijakan. Begitu ya Bu Kepala? Baik Bapak. Baik. Kemudian yang disampaikan tadi poin D, pagu anggaran sebesar 6.855.456.000 dan usulan tambahan sebesar 1.658.814.690.000 agar diberikan penjelasan secara rinci dan komprehensif dalam RDP sehingga dapat menjadi argumentasi untuk peningkatan anggaran. Betul ya? Baik. Poin 3 bisa kita sepakati Bapak Ibu. 4. Komisi 10 DPR RI dan BPS RI sepakat akan melakukan pendalaman materi rancangan RKKL tahun 2026 dengan para eselon 1 dalam waktu dekat. Setuju? 5. Dalam rangka evaluasi Susenas 2025, Komisi 10 DPR RI mendesak BPS RI untuk A. Meningkatkan cakupan dan kualitas sampel statistik agar lebih representatif.
W. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah agar penyediaan dan sinkronisasi data dapat optimal. C. Meningkatkan pola komunikasi atas hasil data yang disampaikan ke publik. Gimana ini nomor 5 ini? Hah? Dalam rangka evaluasi Susenas 2025, Komisi 10 DPR RI mendesak BPS RI untuk meningkatkan cakupan dan kualitas sampel statistik agar lebih representatif. Itu bisa rencana LGD aja. Berencana akan membahas. Ah, itu Ketua. betul. Mungkin kalimatnya bukan dalam rangka evaluasi, dalam rangka pelaksanaan. Bukan. Bukan. Terkait Susenas 2025. 2025 Ya. menyelenggarakan FGD pertemuan. FGD atau apa gitu ya. Yang secara khusus dengan melibatkan berbagai pihak. Boleh disebut itu. Terkait Boleh izin Pak Silakan, Pimpinan, Bu Kepala. kalau boleh kan ini tidak hanya Susenas itu hanya satu survei saja betul. Pak. Boleh. Jadi dalam rangka evaluasi indikator sosial dan ekonomi. Ya, segera dicatat itu, Mas. Mohon dimaklumi karena beliau-beliau ini dari tadi pagi nih Bu Ya Kepala. Bapak siap. Dia agak sinyal sudah mulai meredup. Sosial ekonomi. Dalam rangka indikator sosial ekonomi. Kami BPS diminta untuk menjelaskan diminta untuk dapat menjelaskan metodologi dan hasil yang diperoleh agar dapat lebih dipahami oleh publik. Iya. Itu. Berarti bawahnya nggak perlu itu. nggak usah. Bawahnya delete itu, Mas. Bawahnya hapus dulu. Nah, Tapi yang tulis Komisi 10. Ya, mohon izin itu dalam rangka oh, dalam rangka meningkatkan literasi indikator sosial ekonomi gitu ya Bu. Literasi dan evaluasi gitu ya Bu. ya, Dalam rangka meningkatkan literasi dan evaluasi indikator sosial ekonomi. sosial ekonomi BPS agar menjelaskan metodologi dan hasil yang diperoleh agar lagi tuh. Di depan Komisi 10. Untuk Ya. Ya, hasil yang diperoleh kepada Komisi 10 kepada Komisi 10 pada Komisi 10. diperoleh kepada Komisi 10 sehingga dapat lebih dipahami oleh publik. Kalau menurut saya jangan kepada Komisi 10-nya karena kan memang ini untuk kepentingan pemahaman kita maupun juga publik juga. Jadi Komisi 10 meminta BPS RI untuk menjelaskan metodologi dan hasil yang diperoleh sehingga dapat lebih dipahami oleh publik. Itu aja mungkin. Kitanya Komisi 10. Setuju, Bu. DPR RI meminta BPS RI untuk menjelaskan Metodologi dan dan hasil yang diperoleh dalam rangka meningkatkan literasi dan evaluasi gitu betul. Ya. atau kalau dalam rangkanya gitu Komisi 10-nya di tengah-tengah tadi meminta kepada dalam rangka meningkatkan literasi dan evaluasi indikator sosial ekonomi, Komisi 10 meminta BPS RI untuk menjelaskan metodologi dan hasil Ya, ulang dulu. ini pelan-pelan. agar lebih dipahami publik gitu. Jadi itunya di tengah.
Komisi 10 di depan, di tengah. Dalam rangka meningkatkan literasi dan evaluasi indikator sosial ekonomi, Komisi 10 meminta BPS RI agar menjelaskan metodologi dan hasil yang diperoleh kepada Komisi 10-nya dihapus. Untuk Ya, dia nyerah deh. ternyata semakin malam. Baik, saya bacakan dulu ya. Siapa tahu ada kata yang tertinggal ini. Dalam rangka meningkatkan literasi dan evaluasi indikator sosial ekonomi, Komisi 10 DPR RI meminta BPS RI agar menjelaskan metodologi dan hasil yang diperoleh. Survei yang di bagaimana? Dan hasil apa ini? Hasil survei. Hasil apa yang diperoleh itu? Hasil apa, Bu? Hasil data statistik. Hasil data statistik sehingga dapat lebih dipahami oleh publik. Saya ulangi, dalam rangka meningkatkan literasi dan evaluasi indikator sosial ekonomi. Tidak pakai hasil dan data statistik. Data statistik yang dihasilkan, ya. Dan data statistik yang dihasilkan. Dan data statistik yang dihasilkan, gitu ya. Yang dihasilkan. Statistiknya yang buka. Ini otomatis mesti. Ya, saya baca dulu ya. Ya, gitu udah bener tuh. Dalam rangka meningkatkan literasi dan evaluasi indikator sosial ekonomi, Komisi 10 DPR RI meminta BPS RI agar menjelaskan metodologi dan data statistik yang dihasilkan sehingga dapat lebih dipahami oleh publik. Ya, gitu. Cocok? Cocok. Baik, Izin kita Bapak- setuju ya? Iya, izin Bapak izin Ya. nomor 4 itu apakah diperkenankan yang dengan para eselon satunya dihapus aja? Apa Oh iya. cukup dengan eselon 1 saja kalau misalkan tidak ada Enggak, harus dengan kepala itu. Oh ya, baik siapa? Tuh, hapus Mas, saya cabut tadi yang anu itu. Ketokan saya cabut dulu. Nah, perbaiki dulu yang nomor 4. Ya, saya baca nomor 4. Ya, Komisi 10 DPR RI dan BPS RI sepakat akan melakukan RDP, konsinyasi materi rancangan RKKL tahun 2026 dalam waktu dekat. Setuju ya, Bu Kepala? 5. Dalam rangka meningkatkan literasi dan evaluasi indikator sosial ekonomi, Komisi 10 DPR RI meminta BPS RI agar menjelaskan metodologi dan data statistik yang dihasilkan sehingga dapat lebih dipahami oleh publik. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Baik, dengan disetujuinya 5 Izin kesimpulan. pimpinan, sebelum ditutup Ya. boleh? Gimana Pak? Sebelum ditutup boleh 1 menit? 1 menit Pak. Siap. Silakan. Terima kasih Bapak Pimpinan, Bu Kepala BPS. Tadi kan kita mengharapkan bahwa data ini benar-benar akurat. Sebagaimana disampaikan tadi, kerja secara profesional dan diharapkan bahwa satu data untuk Indonesia. Tetapi kan kita sudah dengarkan bahwa beberapa lembaga yang melakukan survei itu mengenai khususnya pertumbuhan ekonomi terjadi perbedaan yang begitu luas space yang terjadi. Mungkin ada 1 kalimat, 2 kalimat buat saya, Bu. Kira-kira kenapa sampai bisa terjadi begini? Demikian pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nanti saya berikan kesempatan nih sambil menjawab Pak Latindro itu supaya beliau enak tidur malam ini, Bu. Baik, dengan berakhirnya kesimpulan tadi maka berakhir pula RDP kita pada malam hari ini. Sebelum RDP ini kami tutup, kami persilahkan Bu Kepala BPS menyampaikan kalimat penutup. Kami persilahkan. Baik, pertama-tama terima kasih Bapak dan Ibu pimpinan Komisi 10 DPR RI dan seluruh anggota
Komisi 10 DPR RI yang hadir pada malam hari ini atas dukungan penuh kepada BPS untuk kami bisa terus menghasilkan data yang dibutuhkan oleh pemerintah dan masyarakat dengan cara yang tetap mengedepankan kualitas. Sebagai informasi Bapak Pak Latindro, bahwa BPS tugasnya adalah mengukur dengan data dan fakta. Kami tidak melakukan proyeksi dan kami juga tidak menghasilkan statistik ini dengan asumsi ataupun persepsi. Kami adalah satu-satunya lembaga statistik resmi negara yang menghasilkan PDB dengan cara mengukur dan mengumpulkan melalui 1058 variabel yang kami gunakan. Mohon izin, kalau lembaga-lembaga lain itu sifatnya adalah melakukan proyeksi ataupun perkiraan, Bapak, dengan model-model yang biasanya digunakan. Tetapi kami memang tidak boleh melakukan proyeksi, tapi kami mengukur dengan data yang kami kumpulkan melalui survei ataupun melalui data-data administrasi yang kami kumpulkan, sehingga sekali lagi kami menggunakan sekitar 1058 tidak hanya di nasional, tapi juga kami mengukur PDRB di tingkat provinsi dan kabupaten kota seluruh Indonesia yang harus konsisten antara agregasi PDRB di 38 provinsi ke tingkat nasional dan kami harus koherensikan dari nasional di disagregasi ulang. Ini harus dua arah berjalan, Bapak Ibu. Ini proses yang kami lakukan tidak mudah, kami lakukan ini dalam waktu 35 hari kerja, Pak. Demikian Bapak Ibu, sebagai tambahan sekali lagi terima kasih atas dukungan dan perhatiannya. Kami ingin kerjasama selalu dengan Komisi 10 untuk terus kita bisa meningkatkan literasi masyarakat terhadap data statistik kami, dan kami juga mohon dukungan dan masukan bagaimana kami nanti bisa menghasilkan ataupun menarasikan data statistik yang kami hasilkan dengan bahasa yang lebih mudah untuk diterima oleh masyarakat. Terima kasih sekali lagi, saya kembalikan kepada Bapak Pimpinan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Kepala. Alhamdulillah tadi beliau sudah menyampaikan penutup pada raker kita malam hari ini. Tentu sebagai mitra Bu, kami sangat mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh BPS dalam rangka menyajikan data yang dibutuhkan dalam rangka pemerintah melaksanakan program-program kerjanya. Komisi 10 akan terus selalu mengawasi dan tentunya mensupport program-program yang sudah dipersiapkan oleh BPS tentunya. Sekali lagi terima kasih Bu Kepala dan seluruh jajaran BPS yang sudah hadir pada RDP malam hari ini dengan mengucap alhamdulillahirrabbilalamin. RDP mohon izin kami tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.